Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Balai Kartini. Puasa, buat anak kosan mah puasa udah hal yang biasa. Udah gak ada tantangannya. Gak bulan puasa juga kita udah puasa. Sambil nunggu buka tuh kita nyanyi-nyanyi gitu. Lagunya gini nih. Puasa, puasa bulan yang sangat mulia. Puasa, puasa anak kosan udah biasa. Puasa, puasa disuruh maghrib sampai isya. Tuh anak kosan tuh kayak gitu tuh. Makanya gue saking kangennya ya, gue tuh yang gue kangenin ya kalau puasa itu adalah suasana gue di rumah. Suasana ketika kita sahur, dimana gue harus bangun ketika anak kecil bangunin sahur itu teriak-teriaknya Masya Allah. Nih ya orang Bima nih ya ngobrolnya suka teriak-teriak. Apalagi bangunin sahur, yang mewajibkan untuk teriak gitu. Sahur, sahur gitu. Sampai Jakarta juga kedengeran tuh suaranya. Makanya jangan kaget jam 1 nih siapa yang bangunin sahur orang Bima tuh. Kecepatan sejam. Dan gue tuh kangen banget sama suasana di rumah di mana adik gue kalau nggak puasa gitu. Dia tuh makan seenaknya. Yang paling nyebelin kalau misalkan dia udah makan mie goreng, ya Allah. Mie goreng itu wanginya tuh. Nih kayak gini nih gak bisa dibiarin nih. Gak bisa nih kalau mie goreng nih. Gue langsung nasehatin adik gue. Dek, abang ini kan lagi puasa. Kalau makan mie goreng jangan depan abang dong. Makan yang jauh sana. Nih bang makan aja mie gorengnya. Lo kok gitu? Abang marah-marah puasanya udah batal. Ini yang bikin abang tambah marah. Kasih mie goreng telurnya dimakan duluan. Mana enak ini mah. Dan yang gue kangen itu kalau misalkan buka. Nyokap gue tuh ya kalau buka puasa itu nyediain makanan berbagai macam. Gue makanin semuanya. Sampai akhirnya gue kekenyangan dan ngantuk. Gue jadi kalau sholat maghrib itu tuh dalam keadaan gak husu. Dalam keadaan gak husu sholat maghrib, sholat isya, sholat raweh. Makanya tradisi ini pengen gue rubah. Jadi ketika gue berkeluarga, itu anak-anak gue kalau misalkan ajan maghrib gue kasih air putih doang. Abis sholat maghrib baru gue kasih kolak. Makan nasinya ntar pas sahur. Biar irit, biar keluarga gue kaya sekalian. Dan kangen itu kalau misalkan ngabuburit. Lu tahu kan ngabuburit tuh? Ngabuburit tuh dimana kita tuh jalan-jalan gitu. Di Bima tuh ya kalau misalkan ngabuburit, itu ada orang yang pacaran. Astagfirullahaladzim. Ngabuburit pacaran ini mah bakal bikin batal ya kan. Gue kalau misalkan ngabuburit itu gue mandiin kuda di kali. Serius, sumpah gue mandiin kuda di kali ngabuburit. Sambil ngeliatin cewek mandi. Makanya gue suka bingung nih, cewek-cewek yang suka memimpikan dipinang oleh lelaki berkuda putih. Ya elah gue yakin tuh laki-laki itu gak berakhlak. Suka ngeliatin cewek mandi itu. Itu imam yang kalian damba-dambakan. Mesum. Dan gue suka bete kalau ada temen gue gitu ngomong, gak terasa ya puasa bentar lagi. Hah gak terasa? Iya nih gak terasa puasa tinggal 2 hari lagi. Gak terasa puasa tinggal 2 hari lagi. Seenak jidat lu ngomong ya. 2 hari lagi dibilang gak terasa. Sedangkan 28 hari sebelumnya itu dia ngeluh mulu gitu. Dia ngeluh mulu, ya Allah lapar banget buka masih lama apa ya. Pengen banget gue nih ya, dia diri di depan gue terus gue tabrak pakai motor. Dar tuh, gak terasa tuh ha? Gak terasa? Terasa gak? Iya gak terasa ya puasa 2 hari lagi. Bukan itu. Ditabraknya terasa gak? Dan biasanya dia kalau misalkan puasa itu kita namanya suka mudik gitu. Suka mudik, suka pulang gitu kan. Dan gue tuh kadang suka bingung aja tuh kalau misalkan ada orang mudik gitu. Ada orang mudik jalan gitu. Ini kan enak ya kalau mudik zaman sekarang tuh enak. Kalau zaman dulu gimana mudik? Gitu kan. Mudik zaman dulu nih, gak ada telepon, gak ada apa-apa. Pergi pulang mudik, set. Nyampe kampung rumahnya kosong. Loh ini orang-orang pada kemana? Liburan ke Jakarta, lah ngapain gue mudik gitu. Gak dikabarin gitu kan. Sekalian gue tungguin di Jakarta gitu. Tapi ya gue sebagai anak kos sekarang tuh buka ngumpet-ngumpet itu udah nggak ada feel-nya lah bisa gue bilang. Udah nggak ada feel-nya. Dulu nih ya, gue kalau buka tuh ngumpet-ngumpet tuh takut sama orang tua, takut sama tetangga kalau ketahuan. Sekarang gue kalau buka ngumpet-ngumpet udah nggak ada feel-nya. Ya makan aja di kosan gitu, udah nggak ada takut-takutnya gue. Makanya nih ya, sekarang nih ya kalau dulu itu buka ngumpet-ngumpet itu susah. Kalau sekarang mau buka ngumpet-ngumpet warungnya yang ngumpet gitu. Pedagang yang ngumpet, nih orang pedagang mana ini ya?
Bang, mana bang? Katanya di warung sebelah lagi jualan. Woi jagain warung lu. Terima kasih gue Rigen. Ya, Gen. Menurut gue jadi berulang aja gitu secara formula gitu. Maksudnya punch-punchnya tuh simple-simple banget. Padahal gue yakin lo bisa lebih dari itu. Karena gue pernah ngeliat lo keren banget. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih Mas Radit. Oke, Rigen, ketika kamu mau memulai memasuki beat baru itu bawah dulu gini. Kayak lagi mikir, kayak nggak yakin. Nah, itu yang menyebabkan ya kalau buat saya sih rasanya energinya jadi agak kurang asik. Kamu ceritanya kayak nggak lagi asik pengen cerita karena eye contact-nya jadi kurang. Lebih banyak kamu lihat ke bawah. Itu aja. Oke. Terima kasih Mbak Feni. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Rigen. Tahan dulu, jangan ketawa-tawa dulu, masih ada juri keempat. Gua kasih tahu aja, dua sebelumnya sih aneh-aneh juri keempatnya. Coba kita lihat yang komentarin kayak gimana, ini dia, tepuk tangan dulu. Ini saya akan mengomentari penampilan dari Rigen ya, Rigen komika dari Bima tepatnya di NTB Nusa Tenggara Bima ya. Penampilannya bagus sekali. Tiap show-nya, tiap minggunya selalu meningkat baik dari segi penampilan maupun dari jumlah LPG-nya ya. Jumlah LPG-nya dari penampilan minggu kemarin saya hitung sekitar 1, 2, 3, 4, ada sekitar 37 rokaat ya. Bagus sekali. Tingkatkan, dia mengingatkan saya sama komik favorit saya di Suci 3 yang juga dari timur si Ari Wibowo. Oke, bagus. Tingkatkan juga. Lu Indra ya? Lu Indra bukan? Kayaknya Indranya Amar deh. Ngitung LPG. Udah ada tepuk tangan untuk dia dan untuk dia juga tuh yang gila tuh tepuk tangan.